Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah pentingnya seorang father dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, Tuhan berkata Israel melakukan dua kejahatan. Pertama, meninggalkan aku, sumber air kehidupan. Untuk menggali bagi mereka sendiri kolam. Tapi kolam yang bocor. Ya. Jadi ada dua kejahatan di sini. Pertama, meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah yaitu menyediakan bagi diri kita sendiri. I'm a self-made man. Mereka berkata begitu. Bukan karena Tuhan. Kapan itu ada seorang anak kita diberkati tanpa dia bekerja. Kok bisa? Oh iya bisa. Ketika dia sakit, maka dia tidak lagi yaitu dia dagang forex ya. Dia cuma membeli, mendadak boom 97-98. Dan pada saat itu di rumahnya yang mendadak dia punya rumah bagus, ada satu hiasan apa itu? US dollar yang besar sekali. Dia bilang, "Om, ini yang buat saya, Pak, ini yang buat saya jadi kaya." Saya bilang, "Tidak. Lu enggak kerja apa-apa kok. Itu berkat Tuhan." Oke? Tetapi saudara, kita bisa melihat dalam khotbah yang paling sering saya khotbahkan, kan dulu saya penginjil. Sampai sekarang juga masih ya. Yaitu tentang The Prodigal Son. Salah judul sebetulnya. Saya terakhir khotbah The Prodigal Father. Prodigal itu artinya memberikan dengan ekstravagan. Kita lihat di sini ada dua hubungan. Yang pertama itu adalah rebellious relationship. Anak ini pemberontak. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh pemberontakan. Dia meninggalkan bapaknya. Abba itu adalah sumber. Dalam hal ini Tuhan adalah Abba. Itulah revelation terhebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena di tetangga sebelah itu ada 99 nama daripada mereka sembah. Tapi tidak ada yang ke 100. Father, Abba, sumber. Sumber air hidup. Bayangkan di rumahnya begitu berlimpah. Dia coba mau jadi bos sendiri ya. Salah satu yang membuat kita rebellious adalah menjadi your own boss. Tidak mau diperintah oleh Tuhan. Di dalam kerajaan pemberontakan itu hukumannya mati. Ya, bukan cuma buruk ya. Kalau di republik kan bisa demo, bisa paling ya dihukum tapi tidak dihukum mati kan. Tetapi di dalam hubungan di sini kita lihat tidak lama lagi timbullah kelaparan hebat di negeri yang jauh itu. Di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. And God is our Father. Dan sumber air yang hidup, jangan coba-coba menggali bagi kita sendiri. Itulah religion, agama. Nanti saya akan bicarakan yaitu religion relationship. Di sini rebellion. Akibatnya apa daripada rebellion? Baru dia sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terhempas ke bawah untuk bisa melihat ke atas. That happened in my life. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Seorang father penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Dan karena itu jangan tinggal di dalam rebellious relationship. Engkau ingin makan makanan babi aja tidak diberikan padamu. God is the giver. Tetapi di negeri yang jauh itu, bos yang lain itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa dan menggali bagi kita sendiri, yaitu sumur ataupun kulah yang bocor. Perhatikan keadaanmu. God bless you warga kerajaan. No rebellion. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Puji Tuhan. Selamat memasuki bulan November. Ya, mari kita menghampiri Dia, Bapa kita, Allah yang luar biasa. Mari kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan di awal bulan November ini. Kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau sembah Engkau Raja yang besar, Raja kemuliaan. Sebab hanya nama-Mu saja yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Engkau ambil alih ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari gereja Tuhan,
Kita bangkit untuk nama Yesus. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, dan keagungan.
ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan namamu selalu, Tuhan namamu selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku katakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan namamu selalu, Tuhan namamu selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku katakan Engkau Tuhan di katakan bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, namamu berkuasa, dalam hadirat Engkau tetap Tuhan, tetap Hanya namamu saja yang kami tinggikan.
kota Tuhan. Oh, yes, hanya Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Tempat ini dipenuhi nama Yes. Sekali lagi bagi nama Tuhan, nama Yes Tuhan, kemuliaan, kejayaan, hanya Kau yang berkuasa. Di atas sana hati kami,
Engkau akan menuntun membimbing kami, sehingga kami kemenangan demi kemenangan. Dan itu yang kami harus tahu Bapa, bahwa Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun, membimbing dan menguatkan kami. Biar lewat pagi hari ini Bapa, apa yang Kau taruh, apa yang Kau sudah taruh dalam hati hamba, untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Hamba siap menyampaikannya Bapa, tapi hamba sadar hamba tidak mampu. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang membimbing kami semuanya untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang mendengar Bapa. Biar pesan lewat pesan yang Kau berikan bagi kami Bapa, untuk kami dapat mengoreksi diri kami sendiri Bapa. Bukan kami mengoreksi orang lain Tuhan, tapi diri kami sendiri Bapa. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu ya dan amin. Pada saat kami menyadarinya, pada saat kami mengerti, kami mengerti dan kami tahu Tuhan kebenaran firman-Mu, maka kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kasih taruh di dalam hati saya, di dalam roh saya untuk saya sampaikan. Nah, kita sudah memasuki bulan November tahun 2021, sebentar lagi Natal, sebentar lagi tahun baru, dengan tema memasuki November ini yaitu multiplikasi. Multiplikasi. Mari sama-sama kita katakan multiplikasi. Amin. Nah, arti sederhana dari kata multiplikasi adalah meningkat jumlahnya secara berlipat ganda. Meningkat jumlahnya secara berlipat ganda. Nah, jika kita renungkan sejenak, apa yang Tuhan mau dari hidup kita untuk melakukan multiplikasi ini, dan bagaimana caranya kita melakukan multiplikasi. Nah, sharing firman Tuhan kali ini saya berikan tema warisan yang hilang. Warisan yang hilang. Nah, kita akan sama-sama belajar dari kehidupan seorang Esau yang membuat Esau dan keturunannya, yaitu multiplikasi dari kehidupan Esau yang tidak dapat akhirnya menerima warisan dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tidak peduli betapa beratnya hidup kita, betapa sulitnya beban yang saudara dan saya pikul. Tetapi pagi hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun saudara saat ini. Sekali lagi, dalam kondisi apapun saudara saat ini, karena Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang paling mengerti kehidupan, yang paling mengerti kondisi saudara dan saya sekarang ini dalam keadaan apa. Dan Tuhan mampu mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita sama-sama mau belajar tentang tema yang saya bawa, warisan yang hilang. Kita belajar di kehidupan Esau dari Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 4. Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan 4. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang lezat seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan. Agar apa? Agar aku memberkati engkau sebelum aku mati."
Ayat terakhir, Ishak bicara kepada Esau, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Kemudian hari yang cerah, Esau si pemburu yang jitu itu sedang memburu seekor binatang, seekor kambing hutan jantan. Dengan ketangkasannya berburu, dengan cepat Esau mendapat buruannya itu. Selesai berburu, tugas berikutnya adalah membawa hasil buruan itu ke tenda. Sekalipun tubuh kambing hutan jantan itu sangat berat, tetapi sebuah tekad yang jauh lebih besar telah bersarang di hatinya Esau. Karena perburuannya ini berkaitan erat dengan apa, saudara dikasih Tuhan? Berkaitan erat dengan berkat sulung dari ayahnya yang akan dia terima. Sesampai di tenda, Esau segera mengolah daging kambing hutan jantan itu dengan bumbu-bumbu yang sudah dia sediakan. Tidak lama kemudian, jadilah sebuah masakan kesukaan ayahnya, dan Esau siap menghidangkannya kepada ayahnya Yakub, kepada ayahnya Ishak. Nah, hari itu sebuah hidangan kesukaan ayahnya itu mempunyai arti yang sangat besar bagi Esau. Mengapa? Karena sebuah pesan dari ayahnya yang telah mengisi penuh hatinya Esau, dia akan mendapatkan berkat sulung itu. Nah, sebuah permintaan khusus dari ayahnya telah membakar semangat Esau untuk segera melaksanakan tugas yang akan berdampak kepada masa depannya, bahkan sampai kepada seluruh keturunannya kelak di kemudian hari. Keturunan kita adalah bagian dari multiplikasi dari kehidupan kita secara kita alami. Berikutlah baru orang lain di sekitar kita akan mengalami, akan menikmati. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebuah kenyataan yang menghentakkan Esau. Ketika dia membawa makanannya dia itu sampai di pintu, sampai di ambang pintu tendanya Ishak ayahnya, Esau membawa sebuah mapan berisi sebuah mangkuk masakan yang lezat dan sekirbat anggur yang sudah tua. Nah, mari kita lihat bagaimana ketika Esau bertemu dengan ayahnya, apa yang terjadi. Kejadian 27 ayat yang ke-31. Saya membacanya bagi saudara, perhatikan. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Apa jawab Ishak? Kejadian 27 ayat 32a. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini? Siapakah engkau ini?" Naluri Esau sebagai pemburu mencium sesuatu ada yang tidak beres. Kenapa ayahnya berkata, "Siapakah engkau ini?" Dia sudah menyediakan masakan untuk berikan kepada ayahnya. Tapi ketika masuk ke tenda itu, dia katakan, "Siapakah engkau ini?" Dari reaksi dan gerak tubuh ayahnya, Esau menangkap sebuah sinyal yang buruk. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak beres. Esau berusaha meredam prasangkanya dan berusaha berjalan senormal mungkin. Setelah itu, Esau mendengar sebuah penjelasan dari ayahnya, dan penjelasan itu menghentakkan kepada sebuah kenyataan seperti sebuah petir di siang bolong, saudara dikasih Tuhan. Kejadian 27 ayat 32 sampai dengan 33. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku?
Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Kenyataan yang mengagetkan itu adalah Esau kehilangan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupannya dia. Esau telah kehilangan berkat sulungnya. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian Ishak menjelaskan lebih rinci. Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Apa arti percakapan Esau? Apa arti perkataan Ishak kepada Esau? Yang pertama, Ishak mengatakan kepada Esau bahwa berkat yang telah diucapkan kepada Yakub tidak bisa ditarik kembali, dan Yakub akan tetap menjadi orang yang diberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, Ishak menegaskan kepada Esau bahwa ia telah kehilangan berkat itu dan tidak bisa diganggu gugat. Apa reaksi Esau? Kita lihat di Kejadian 27 ayat yang ke-34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku juga ini ya Bapa. Dia meraung-raung. Dia katakan, berkati aku juga ini Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin Esau, seorang pemburu ulung, tidak mudah untuk menangis, apalagi sampai meraung-raung dengan sangat keras. Tetapi Alkitab menuliskan, meraung-raunglah ia dengan sangat keras di dalam kepedihan hatinya. Bukankah saudara dan saya juga ketika menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang kita alami, atau dalam keadaan pelik, kadang kita beraung-raung, kita berteriak kepada Tuhan, kenapa aku harus alami hal yang seperti ini? Tapi kita lanjut. Apa yang Esau alami ini? Bila sampai seorang Esau itu menangis, bahkan meraung-raung dengan suara yang sangat keras di dalam kepedihan hatinya, berarti sesuatu telah mengoyak kehidupannya dengan rasa sakit yang belum pernah Esau rasakan. Mungkin juga dalam kehidupan saudara dan saya, ketika mengalami suatu pergumulan yang berat yang belum pernah saudara alami, demikian juga Esau alami saat itu. Dan berbicara dengan rasa sakit yang mendera itu merupakan rasa sakit yang melebihi kesanggupan Esau untuk menanggungnya di situ. Saudara dikasih Tuhan, sering kita mengalami hal yang sama juga saudaraku. Tapi saya lanjut. Keberanian, ketangguhan, keuletan, dan pengalaman asam garam dalam perburuan telah patah oleh sebuah kenyataan di mana berkat sulung yang akan diterima Esau itu hilang, dan aneh, berkatnya itu tidak pernah mau hinggap dalam kehidupan Esau. Mau tidak mau, Esau harus menyadari bahwa berkat sulung yang akan diberikan kepadanya tidak bisa diterimanya karena ia telah menjualnya kepada Yakub. Dengan suara yang lemah, Ishak menjelaskan tentang langkah Yakub yang mengambil berkat itu. Kita lihat Kejadian 27 ayat yang ke-35. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Betapa kagetnya Esau mendengar semuanya itu.
Tapi semuanya itu sudah terlambat untuk Esau menyadari. Saya lanjut. Peristiwa itu telah berhasil menggiring Esau untuk menyadari akan hal-hal penting yang selama ini dianggapnya tidak perlu. Ini juga yang harus kita belajar. Mungkin ada hal-hal yang penting yang sebenarnya kita harus jalani, harus kita lewati. Kita kadang-kadang menganggapnya itu tidak penting. Sering kita terlambat menyadari hal yang ini. Dan apa yang dianggapnya tidak perlu itu ternyata telah membuatnya tidak berhak memperoleh berkat yang sangat berharga itu. Kesadaran Esau telah menyalakan api penyesalan yang tidak mudah untuk dipadamkan dalam kehidupannya dia di situ. Namun, kesadaran apapun dan sebesar apapun yang membuka mata Esau tidak akan mengubah keadaannya sedikit pun. Tidak akan mengubah. Kenapa? Karena sudah terlambat. Sudah terlambat. Ini yang menjadi bahan pelajaran kita mengenai Esau. Jangan sampai apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita menganggap remeh semua hal-hal yang kerohanian. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita menyesal, terlambat, tidak ada artinya. Tapi saya lanjut. Apa arti terlambat menyadari bagi Esau? Yang pertama, Esau mengerti arti dan makna hak kesulungan yang pernah dijualnya kepada Yakub. Namun sebuah pengertian akan hak kesulungan itu ternyata sangat erat kaitannya dengan berkat sulung. Dan Esau harus menelan konsekuensinya, yaitu tidak memperoleh berkat itu sekalipun ia merangrang dengan suara yang keras. Itu yang pertama. Yang kedua, Esau kecelek. Ternyata berkat sulung yang akan diberikan ayahnya telah diambil oleh Yakub. Dan yang ketiga, Esau tidak dapat mengambil kembali berkat sulung yang telah diambil oleh Yakub. Nah, kita belajar dari kesalahan Esau dan ketidakpengertiannya dia di Kejadian 27 ayat yang ke-36a. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Esau tentang keadaan yang dialaminya. Sering kadang-kadang kita mengalami suatu masalah, suatu pergumulan. Sebenarnya kita tahu kita yang salah, tetapi kita tetap mau menyatakan kebenaran yang ada dalam diri kita. Itu Esau. Di situ. Justru kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita alami, kita berubah. Di situ. Tapi apa yang Esau katakan? Yang pertama, Esau mengatakan, bukankah tepat namanya Yakub? Apa maksudnya? Maksud Esau tentang perkataan itu mengarah kepada arti nama Yakub, yang artinya si perenggut atau si penipu, karena status kelahirannya yang merenggut tumitnya Esau, yaitu di Kejadian 25 ayat 26a. Di situ ditulis, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Itu yang pertama. Yang kedua, Esau mengatakan, karena ia telah 2 kali menipu aku. Apakah benar perkataan Esau itu? Memang benar Esau telah ditipu 2 kali, tetapi dasar Esau ditipu itu bukan karena Yakub yang menipu saja, bukan. Tetapi di sisi lain, ada yang lebih dari itu, yaitu Esau sendiri
yang tidak menghargai apa yang dihargai oleh Tuhan. Dan Esau sendiri mengabaikan hak kesulungan itu, sehingga dengan mudah Esau menjualnya kepada Yakub. Di situ. Nah, lalu Esau mengungkapkan, hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku itu. Nah, mengenai berkat hak kesulungan yang dirampas oleh Yakub, hal itu tidak benar. Dan mengenai berkat sulung yang dirampas pula oleh Yakub, itu pun tidak benar juga, saudara dikasih Tuhan. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang terjadi? Mari kita lihat Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan 34. Saudara perhatikan, saya bacakan bagi saudara. Saudara perhatikan ayat ini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Karena dia lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Perhatikan, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Apa artinya? Apa gunanya? Dia katakan. Kata Yakub, perhatikan kata Yakub ini untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. 2, 3. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kalau saudara perhatikan, Yakub tidak merampas hak kesulungan Esau. Esau sendirilah yang melepaskan ikatan hak kesulungan itu di dalam hidupnya. Lalu Esau menjualnya dengan harga yang sangat murah, yaitu semangkuk kacang merah. Nah, saya jelaskan apa yang Esau jual. Apa yang Esau jual? Saya ingin feedback kembali kepada peristiwa di mana Esau dicengkram oleh kelelahan dan kelaparan sepulang dari pemburuan. Dia tidak mendapat apa-apa. Mungkin hari itu merupakan hari pemburuan yang kering, sehingga ia tidak membawa seekor pun binatang buruannya saat itu. Atau ia berhasil membawa seekor binatang buruan, namun kelelahan dan kelaparannya telah memaksanya untuk melangkah ke tendanya Yakub. Atau mungkin karena harum masakannya di tendanya Yakub membuat Esau, pingin tahu masakan apa ini begitu sedap sekali, sehingga dia menghampiri tendanya Yakub di situ. Kita lihat Kejadian 25 ayat 3 ayat 29. Yang tadi kita sudah baca tadi ya. Kita tidak ulang baca kembali di Kejadian 25 ayat 29 34 tadi yang sudah dijelaskan. Yang terakhir, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, kata memandang ringan itu dalam bahasa Ibrani yaitu baza, yang artinya meremehkan, merendahkan, menghina atau membenci. Dari ayat itu kita dapat menyimpulkan tentang kondisinya Esau yang tidak peduli dengan hak kesulungan. Esau menjualnya dengan sukarela, tanpa paksaan, dan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk, saudaraku. Dalam keadaan sadar. Mengapa Esau dengan mudah menjual hak kesulungan itu? Karena Esau menganggapnya tidak penting. Tidak penting.
hak kesulungan itu telah berpindah tangan kepada Yakub dengan cara Esau bersumpah. Yakub memperoleh hak kesulungan itu bukan dengan gratis, saudara yang dikasihi Tuhan. Yakub membayar hak kesulungan itu dengan sebuah harga, sekalipun hanya semangkuk kacang merah. Walaupun dengan harga yang sangat murah, namun itu adalah sebuah harga yang telah Yakub bayarkan kepada Esau. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat di balik peristiwa itu dengan sebuah pertanyaan untuk kita mengerti apa yang sebenarnya Esau jual. Apa yang sebenarnya Esau jual? Seorang hamba Tuhan, David Ravenhill, di dalam bukunya yang berjudul Mereka Minum dari Sungai dan Mati di Padang Gurun, menjelaskan tentang kondisi Esau yang menjual hak kesulungannya itu. Nah, kehidupan Esau adalah sebuah ilustrasi yang sangat bagus tentang konsekuensi yang harus dihadapi Esau jika kita mementingkan hal-hal daging di atas hal-hal yang rohani. Perhatikan, jika kita mementingkan hal-hal daging di atas hal-hal yang rohani. Nah, sebagai anak laki-laki paling tua, Esau mempunyai posisi untuk mewarisi bagian terbesar dari tanah, rumah, dan nama ayahnya, melebihi warisan yang diterima oleh saudara kembarnya Yakub. Dia akan mendapat berkat yang melebihi dari semuanya itu. Nah, hak kesulungan Esau mewakili warisan rohaninya. Namun Esau menukarnya dengan kepuasan sementara, yaitu suatu keinginan jasmani yang untuk terpenuhi di dalam kehidupannya dia. Nah, pada waktu itu Esau bersedia membayar berapapun harganya untuk memuaskan keinginannya dia itu. Nah, sebagai anak laki-laki yang tertua dari seorang manusia yang merdeka, pada kenyataannya Esau berada di dalam perbudakan. Ia berada dalam keterikatan pada keinginan dan nafsu jasmaninya. Tubuhnya adalah tuannya. Dan ketika Esau menjual hak kesulungannya, ia mengorbankan semua berkat rohani yang dari Tuhan, yang adalah haknya dia sebenarnya di situ. Setelah itu, ketika Esau telah menyadari apa yang telah dilakukannya, Esau berusaha untuk mendapatkan kembali posisinya yang hilang, namun tidak bisa. Mengapa? Sudah terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya belajar ini, masuk November ini berbicara tentang multiplikasi. Sering kita belajar tentang multiplikasi, tentang hal-hal yang berkat-berkat, yang tentang hal apa yang akan termultiplikasi dalam kehidupannya kita. Tetapi kali ini yang saya ingin belajar, Tuhan taruh di hati saya ketika saya belajar tentang hal ini, tentang multiplikasi di sini, dalam artinya yang saya belajar saat ini, yang saya ingin bagikan kepada kita di tempat ini, yaitu hati-hati kalau seperti apa yang Esau alami ini, kalau kita tidak mau mengupgrade kerohaniannya kita. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tahu kelemahan kekurangannya kita, dan kita tidak mau menyadari, dan kita tetap menganggap orang yang salah dan keliru. Hati-hati, saudara yang kasih Tuhan, karena itu akan termultiplikasi juga di dalam kehidupan kita, yang semakin akan drop, dan semakin akhirnya tidak berdaya. Di situ saya belajar. Pernah suatu saat juga, ketika saya berperang melawan diri saya sendiri, saya tahu bahwa ini benar, saya tahu ini salah, tetapi yang salah
yang selalu saya ingin kembangkan terus. Karena apa? Kenikmatan yang sesaat saja itu di situ. Itu semua karena ambisi. Itu karena semua hal-hal apa yang ada yang tidak benar di dalam diri saya. Dan ketika saya sadari hal itu, tapi saya tetap tidak mau. Saya tetap mau mengikuti keinginan daging dalam diri saya. Hati-hati. Ketika saya tahu tentang hal itu, dalam hal ini saya tahu ini tidak benar, tapi saya tetap melakukannya, saya akan jatuh. Ketika jatuh dalam satu hal saja itu di situ, dan kita tidak mau berubah, saudaraku, hati-hati. Ada hal-hal yang lain yang kita akan jatuh, akhirnya tidak berdaya. Sehingga apa yang Esau alami sudah terlambat. Sudah terlambat. Saudara, usia masih muda. Kejar terus Tuhan. Dalam usia saudara masih muda, saudara masih kuat, belajar bayar harga. Kalau saudara sudah tua untuk bayar harga, tidak mungkin. Itu di situ, tidak mungkin. Sulit saudara yang kasih Tuhan. Saya belajar, jangan sampai multiplikasi yang tidak benar dalam kehidupan kita itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Semakin kita jatuh dan jatuh itu di situ, saudara. Hati-hati. Apalagi kalau saudara saat ini sedang dipakai oleh Tuhan. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saudara. Karena apa? Sering kalau saya nyanyi lagu satu kata, perkataan tentang kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kadang-kadang saya ingat diri saya, Tuhan, ada hal-hal yang masih tidak beres dalam hidup saya, Tuhan. Aku mau, Tuhan. Dan saya belajar tiap hari untuk mengupgrade diri saya. Di situ. Kalau saat ini Tuhan berbicara dalam diri saudara, hal apa yang tidak benar, datang pada Dia. Belajar kita seperti pohon padi, ketika dia berbuah, dia bertumbuh, dia berbuah, semakin dia menunduk. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Amin. Nah, saya lanjut. Yakub sangat menginginkan menjadi anak sulung. Yakub itu pingin sekali menjadi anak sulung. Nah, bila Esau tidak menganggap penting hak kesulungan itu, sangat berbeda dengan Yakub. Yakub sangat mendambakan hak kesulungan itu, sebab Yakub sangat menginginkan menjadi anak sulung. Mengapa? Kenapa, saudara? Karena Yakub ingin mewarisi berkat dari kakeknya Abraham dan menjadi anak sulung bagi Ishak. Kejadian 25 ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Kita menemukan ada dua tempat yang menjadi pilihan bagi Esau dan Yakub. Esau suka tinggal di padang, sementara Yakub suka tinggal di kemah. Saya merenungkan tentang pilihan Yakub yang suka tinggal di kemah. Pilihan Yakub itu menumbuhkan iman untuk mewarisi berkat Abraham. Kenapa? Karena di kemah itu Yakub mendengarkan sebuah cerita perjanjian Tuhan dari seorang Abraham kakeknya, dan sebuah cerita perjanjian Tuhan dari kehidupan seorang Ishak. Incaran Yakub bukan warisan kekayaan materi, bukan. Tetapi incaran yang membawanya kepada pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang dia kejar, yaitu warisan rohani yang sangat berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan warisan kekayaan materi. Karena itu Yakub menyukai tinggal di kemah. Namun
kesukaan Esau yang tinggal di padang itu menunjukkan ketidakpeduliannya dia terhadap hal-hal yang rohani yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kakek dan ayahnya, yaitu Abraham dan Ishak di situ. Nah, saya yakin Esau sangat terpukul sekali dengan kesalahan, kesembronoan dan ketidakpeduliannya terhadap hal-hal yang rohani di situ, saudara dikasih Tuhan. Dan hal yang paling menyedihkan dari semuanya itu adalah penyesalannya terhadap kesalahan itu tidak dapat memperbaiki keadaannya. Mengapa? Mengapa, saudara dikasih Tuhan? Mengapa? Kenapa? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Waktu saya belajar tentang hal ini, saya semakin dikuatkan oleh Tuhan untuk saya belajar mengejar terus hal-hal yang kerohanian di situ. Nah, tepat jam 9 saya akan lanjut apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ini minggu depan. Karena ini terlalu panjang, saya akan sambung sampai ke minggu depan. Nanti saya akan sampaikan tentang siapa yang menolak Esau. Ini PR buat saudara. Besok minggu depan saya akan tanya pada saudara, siapa sebenarnya yang menolak Esau? Saya kasih bocoran, ada 2 pribadi, cuma namanya saya tidak sebut, yang menolak Esau untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Saya akan tanya, bagi saudara yang bisa menjawab yang pertama dengan cepat, ada hadiah, ada souvenir, ada kasih hadiah itu di situ. Saudara belajar di sini. Nah, ketika saya belajar yang kedua di situ, saya tersentuh sekali hidup saya, tersentuh sekali saya di situ. Saya tersentuh sekali. Nanti saya akan bagikan minggu depan. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Tim musik bisa maju ke depan. Kita bangkit berdiri. Kita tetap tenang di dalam hadirat-Nya. Biar kita tetap dikuasai oleh Roh-Nya yang kudus. Dan kita renungkan sejenak firman Tuhan yang barusan dibagikan. Jangan biarkan kedagingan yang ada dalam diri kita itu termultiplikasi terus dalam kehidupannya kita. Sehingga akhirnya kita semakin tidak berdaya. Dan akhirnya kita terlambat menyadari semuanya itu. Ketika kita menyadari dan kita terlambat, seperti apa yang Esau alami. Mari kita renungkan sejenak. Biarlah engkau buka hati saudara berbicara kepada Roh Kudus yang akan berbicara padamu, yang menuntun, membimbingmu, menguatkanmu sesuai dengan apa yang kau alami saat ini. Dia sangat peduli dengan hidupmu. Dia tahu kelemahan kekuranganmu. Tapi ketika engkau menyadari, engkau mau berserah kepada Dia, Dia akan membawamu masuk lebih dalam lagi. Jangan takut. Belajar seperti Yakub yang suka tinggal di kemah. Itu berbicara tentang dia mengejar terus hal-hal yang kerohanian untuk lebih mengenal, lebih dekat dengan Tuhan. Naikkan. Jika kau bisa bahasa roh, kau agungkan Dia.
Oh, cende dialamu, oh yere yere yo, oh yere yo, cende dialamu, dialamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetaplah engkau bersandar terus berharap kepada Dia. Apapun keadaanmu saat ini, Dia tetap mengasihimu. Kasih-Nya tiada syarat. Kasih-Nya begitu besar terhadap saudara dan saya tanpa syarat. Ketika engkau datang padanya, mengakui semua kekeliruanmu, kau menyadari semuanya itu, Dia mengasihi. Dia kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita ini. Menyadari apa yang Dia sudah lakukan buat saudara dan saya 2000 tahun yang lalu. Semuanya Dia lakukan karena pelanggaran saudara dan saya. Dan saat ini ketika kita mengangkat tubuh, mengangkat roti ini yang melambangkan tubuh Kristus, Dia sudah tercabik-cabik di atas kayu salib. Dan biarlah kita tercabik-cabik setiap kedagingannya kita untuk kita mendapat kemuliaan-Nya. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat dawat yang ada di tangan kita ini. Darahnya berceceran dari ujung kaki sampai ujung kepala. Semuanya ini Dia lakukan buat saudara dan saya. Jika ada saudara yang sakit, oleh bilu-bilunya saudara dan saya tersembuh dan kuat di dalam nama Yesus. Supaya punya kelemahan, kekurangan, supaya letih lesu dan beban berat, datang kepadanya dan oleh bilu-bilunya yang menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, memerdekakan saudara dan saya. Angkat tinggi jawabnya ada di tangan kita ini. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur pada Dia.
apa yang menjadi keinginanmu Tuhan, hak kesulungan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus mengejar, mencari wajah-Mu, terus hidup di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah Tuhan, Engkau sendiri yang telah menebus kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, siapakah kami ini sehingga menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kami ditebus dari semua dosa-dosa kami Tuhan. Oleh karena itu kami berjanji Tuhan, kami tidak akan menyalibkan Engkau untuk yang kedua kali. Dengan perbuatan-perbuatan kami, dengan tingkah laku kami, bahkan dengan ucapan-ucapan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, karena semua karena kemurahan-Mu dan kekuatan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja atas semua bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah semua rakyat Indonesia semakin hari semakin Tuhan dilawat oleh Engkau Tuhan. Akan ada waktunya mereka mengenal Engkau dan mengaku Engkau sebagai Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kejadian apapun tidak ada yang kebetulan Tuhan, tapi semuanya ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja hari-hari ini. Semua lawatan-Mu, pemulihan-Mu dan supranatural terjadi dalam hidup seluruh anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Kau pakai kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Pakai kami semuanya, biar kami benar-benar menjadi berkat dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Mujizat itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Sumbawa khususnya. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu bekerja. Indonesia dan Sumbawa penuh kemuliaan Tuhan. Sumbawa penuh dengan hadirat Tuhan. Akan ada terjadi goncangan terjadi pada Sumbawa ini. Sehingga Tuhan, mereka semua berbalik kepadamu. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persepuluhan Tuhan. Kami mengembalikan yang menjadi hak-Mu Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, ujilah aku dan lihatlah, apakah aku tidak membuka tikap-tikap langit untuk memberkati Engkau. Tuhan, kami mau mengembalikan persepuluhan, agar kami percaya kami mentaati Engkau. Pada saat kami mentaati kebenaran firman-Mu, kami percaya berkat yang menimpa itu Kau curahkan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami juga memberikan Tuhan persembahan, karena kami memberi dengan sukacita di hati. Kami tahu Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamhot. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan secara online pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabar jemaat Tuhan? Sehat-sehat semua? Kita masuk di awal bulan ini, kita akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Namun sebelumnya saya akan sambut berdiri keluarga yang baru pertama sekali mengikuti ibadah bersama kita di tempat ini. Keluarga Bapak Ivan Roland Hafitupulu.
selamat datang, selamat beribadah bersama dengan jemaat Tuhan. Kami berharap untuk minggu-minggu berikutnya kita tetap bisa bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikutnya yang berulang tahun di bulan ini ada beberapa orang jemaat. Kami undang nanti untuk berdiri dan kita sama-sama berdoa dan untuk pimpin doa memberkati jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Kami undang Bapak Gembala untuk mendoakan. Terima kasih. Sampai jumpa kita kembali di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ulang tahun pernikahannya. Ivan ulang tahun dan ini, luar biasa. Yang ulang tahun, mungkin ada yang belum disebut namanya, boleh berdiri. Mari kita arahkan tangan kita pada yang berulang tahun. Saudara merasakan, saudara papa yang merasakan, saudara papa yang merasakan, saudara papa yang merasakan. Di bulan November ini Tuhan, anak-anakmu yang berulang tahun, juga ulang tahun pernikahannya Papa. Aku percaya Papa, berkat anugerah-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Terutama hal-hal yang rohani Tuhan, biar itu terjadi dalam kehidupannya mereka. Karena ada hal yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Engkau jangan melihat keadaanmu saat ini, tapi engkau melihat apa yang kau sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu. Engkau bangkit terus bersama dengan Dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan engkau terus melihat permasalahanmu, tapi engkau mau terus melihat ada hal yang besar yang Dia melakukan dalam kehidupanmu. Untuk itu, bangkit, serukan pada namanya, Dia akan mengangkat engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Dan engkau akan melihat hal-hal step demi step, satu langkah demi satu langkah. Ketika engkau naik satu tangga demi satu tangga, engkau akan melihat. Dan engkau akan bersukacita di dalam dirimu saat itu. Ketika engkau melangkah satu langkah demi satu langkah. Tapi ketika engkau terjatuh lagi, engkau bangkit terus dan engkau bangkit terus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Linda, jangan takut. Penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupanmu. Tuhan tahu isi hatimu yang terdalam. Ada sesuatu kerinduan yang besar. Itu akan terus terjadi pemulihan-pemulihan di dalam keluargamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika engkau terus bersandar kepada Dia, jeritan hatimu yang terdalam, Dia mendengarnya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Juga yang berulang tahun pernikahan Bapa, engkau berkati Tuhan. Biar semakin indah dalam kehidupan pernikahannya mereka, dan mereka akan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.